Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, Roy Suryo. Ya, Roy Suryo ini memang ya sudah kehabisan kata-kata lah untuk menggambarkan Roy Suryo ini. Orang yang tak tahu malu, yang menerus menyemburkan kehebohan tentang ijazah Pak Jokowi. Sebetulnya apa sih pentingnya hal itu? Ya pentingnya adalah dia ini pansos supaya bisa diundang ke TV-TV dari narasumber dan lain sebagainya lah, pokoknya ke podcast-podcast dan lain sebagainya. Apalagi kalau bukan itu tujuannya. Namun di sini di acara Karni Ilyas ini Roy Suryo dijungkalkan atau disemprot habis-habisan oleh Sylvester dengan cerdas membantah semua argumen-argumen sesat dari Roy Suryo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Kalau saya katakan buat apa? Penting. Jangan-jangan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, Bang Karni. Kalau oke ada yang mengatakan Pak Jokowi kan sudah lengser. Iyalah, Pak Jokowinya udah lengser. Tapi siapa tahu modus yang sama dilakukan oleh orang yang belum lengser sekarang. Jadi gini Mas Roy. Mungkin harus lengser. Gini, kalau Anda itu pegang Singgung Mas bukti Gibran, ya ya kan yang asli. Saya tanya, sebenarnya juga harusnya Anda tuh udah pegang bahwa siapa yang memalsukan ijazah itu. Setuju. Ini belum ada sama sekali loh. Kita ini sudah menghancurkan karakter orang. Kita udah menzolimi orang ya. Intinya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi, benar-benar dia kemarin kerja siang malam, tapi dengan seenaknya orang-orang macam Anda ini menghancurkan nggak ada dosa karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Kalau ada putusan resmi, ya, saya akan ikut Anda. Oke, Ya, mari tapi makanya kalau kita kayak buktikan. begini, Kita ya, buktikan. makanya kemarin saya juga ke Solo, saya mendesak Pak Jokowi, laporkan. Gitu. Bagus. Iya, Iya. kan saya pastikan itu bahwa pasti ada kejadian yang hari ini Mas Roy ingat. Iya kan? Katanya kan sudah Nah, pasti. Makanya hanya kan Anda sudah membunuh karakter orang dulu sebelum yang asli itu keluar. Ngapain orang itu terbunuh karakternya kalau dari Iya awal? dong. Bukan, kalau dari Mas awal Roy, ditunjukkan yang asli. bagaimana? Dengar ya, Itu orang beda. di rumahnya di Solo digeruduk, dimaki-maki, difitnah-fitnah, dijelekin. Come on, di mana hati nurani kalian? Saya kira nggak punya Anda itu. ini, Lain. Pak Karni, saya ini bukan mendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo membabi buta. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan korupsi, melanggar konstitusi, saya di pihak paling depan bersama rakyat. Ya kalau ijazahnya terbukti palsu ya kita harus. Kan itu baru angan-angan Enggak. Mas Roy, kita baru halusinasi. Nah, yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laser jet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada. Dan begitu dibandingkan, ini kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal. Oke lah, boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Saya nyatakan kalau yang itu palsu. Ya, jadi Mas Roy udah mengatakan itu palsu. Iya. Jadi sebenarnya sangat miris ya. Saya melihat kita sebagai orang-orang berpendidikan, orang intelek ini, beliau-beliau ini, tapi sudah berani memutuskan bahwa ijazah dan skripsinya palsu.
Padahal tadi apa yang dibeberkan oleh Mas Roy dengan foto di situ, menurut saya itu nol. Karena apa? Karena sangat dini. Dan Mas Roy bukan adalah pihak resmi atau dalam hal ini pihak berwenang yang mengatakan bahwa ijazah ini palsu atau skripsi ini palsu. Kita hidup di negara hukum dan kita harus tunduk pada konstitusi kita. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya Mas Roy, yang berwenang ini kan ya mungkin Mabes Polri, laboratorium forensik, dan juga putusan pengadilan yang inkrah. Jadi nggak bisa seenaknya siapapun di Republik ini menuduh orang, menjudge orang bahwa ini ijazahnya palsu, KTP-nya palsu, sertifikat rumahnya palsu. Ini nggak boleh loh, ya kan? Kalau hanya mungkin dugaan, silakan. Makanya Mas Roy, saya harus mengingatkan juga bahwa kemarin itu ada yang sudah divonis 6 tahun penjara. Bambang Tri dan Mas Nur, Gus Nur. Pengadilan sudah memutuskan mereka divonis 6 tahun penjara. Karena apa? Karena belum ada bukti mereka punya, termasuk putusan hakim yang mengatakan bahwa ijazah atau skripsinya Pak Jokowi ini palsu. Belum ada. Jadi kita nggak boleh sembarang menuduh kayak begitu. Ini masuk sudah, apa yang dikatakan Mas Roy ini udah masuk ranah pidana. Jadi nanti silakan. Saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri nanti, ya. Itu tadi, makanya saya juga bilang sebenarnya kegaduhan atau apa ya, masalah ini menurut saya sangat remeh-temeh, ya. Yang dibangun itu hanya narasi dan asumsi, belum ada pembuktian otentik verbal resmi, ya. Termasuk yang bilang tadi kita nggak perlu bicara ini font New Roman, terus ini tesis, ini skripsi kok tulisannya tesis, terus foto-foto, ini terlalu dini, ya. Kita bukan siapa-siapa, gitu loh. Harus resmi daripada lembaga resmi yang memutuskan itu, Mas Roy. Makanya saya ingatkan kembali, kenapa Gus Nur sama siapa namanya Bambang Tri itu masuk. Gus Nur itu dua kali loh. Yang pertama, Bambang Tri. Ketika Bambang Tri membuat buku Jakarta Undercover. Jokowi Undercover. Jokowi Undercover. Dan ini adalah bukti yang akhirnya memenjarakan dia. Karena otomatis sudah pasti diperiksa dan dinyatakan pengadilan dia bersalah. Karena apa? Buku yang dia susun ini hanya berdasarkan pasal-pasal yang ada di media, termasuk ini Mas Roy. Ya, jadi Mas Roy mau bilang ini dari siapapun, Mas Roy bilang ini asli, harus ada pembuktian secara hukum. Makanya saya berpikir bahwa ini hanya remeh-temeh, membuat kegaduhan, hanya mengadu domba kita sebagai anak bangsa. Padahal kita tahu saat ini Pak Prabowo, Mas Gibran benar-benar ingin memberantas korupsi. Terus tantangan ke depan kita, bangsa kita ini sangat sulit melihat geopolitik dan geoekonomi dunia yang serba tidak pasti. Harusnya saya sepakat dengan Bang Panda bahwa tadi masalah korupsi, ayo kita kejar. Kalau ini remeh-temeh gitu loh, ya kan? Jadi nggak ada, kalau Taroto benar apa hasilnya? Kalaupun salah apa? Penting ini nanti. Jadi lebih baik kita benar-benar sebagai anak bangsa, ayo kasus korupsi apa nih? Ya kan? Atau masalah perekonomian apa? Ini banyak hal-hal yang saya bilang tadi, informasi publik kita ini hanya dipenuhi menurut saya ya Mas Roy ya. Saat ini boleh dikategorikan adalah hoax. Karena belum ada putusan resmi. Apalagi putusan pengadilan yang inkrah yang menyatakan bahwa baik skripsi dan juga ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dan yang kedua, saya mau mengatakan bahwa memang tidak boleh di Republik ini kita mendesak seseorang mana ijazahnya ditunjuk. Gak bisa, gak ada undang-undang manapun yang mengharuskan kita menunjukkan ijazah kita.
ya sertifikat kita, termasuk ataupun KTP kita, ataupun SIM kita. Kecuali kayak SIM, kalau memang ada razia, ada plang, ada surat tugas, boleh. Atau kita naik motor, ya kan? Kita nggak pakai spion, kita berhentikan mana SIM-nya, itu bisa. Ya, jadi kembali lagi ini hal-hal pribadi, termasuk di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu nggak boleh. Pengecualiannya adalah masalah pribadi pendidikannya Pak Jokowi. Jadi memang benar apa yang Pak Jokowi lakukan ini adalah pendidikan buat kita semua, pendidikan buat anak cucu kita gitu loh. Bahwa memang tidak boleh, nggak boleh seenaknya kita diminta apapun kita kasih ini. Oh nggak bisa. Jadi kembali lagi Mas Roy, saya mengatakan ya kan ini sangat berbahaya buat anak cucu kita, buat bangsa kita. Karena ini terbilang hoax loh. Belum hoax ini. Asli Anda ini. asumsi Anda pribadi. Ya, walaupun asli pembuktiannya dari mana? Iya, Bang, buktikan. gini Bang, saya ini kan kami sering membela masyarakat ya kan masalah tanah. Nah, itu biasanya kan ada sertifikat umpamanya double atau ada sertifikat ada girig dia punya sertifikat. Itu harus pembuktiannya di laboratorium forensik dan kita juga bisa mengambil di balai harta peninggalan negara. Sama seperti yang kayak begini, tapi pembuktiannya tetap harus institusi resmi. Jadi apa yang dikatakan Bang Roy dan kawan-kawan ini nol. Itu saya harus mengatakan kepada bangsa kita. Karena ini sama sangat tidak benar. Saya selalu mengatakan bahwa ini kalau dikatakan ini asli, saya keberatan dengan Ya tadi kan abang nggak mengatakan dugaan, tapi Palsu. bahwa Mengatakan ini palsu. palsu. Iya. Abang harus fair, jantan. Kalau palsu abang, Mas Roy katakan palsu. Palsu. Gitu loh. Palsu kan? Ya. palsu, udah. Dan konsisten saya mengatakan palsu. Jadi Kemudian ijazah dan skripsinya palsu ya? ijazahnya kalau yang disebar kader itu di sosial media itu palsu. Tapi kalau ijazah yang nanti misalnya Pak Jokowi tiba-tiba mengeluarkan ijazah kayak gini loh. Nah kemudian itu misalnya diperiksa, oke lah Pak Sylvester kemudian juga Bang Kalni. Ada ahli lain yang menguji, silakan dengan senang hati kita. Ya kan, selain Pak Resmond, selain misalnya ada lagi misalnya pakar IT atau pakar forensik lainnya. Kita uji bersama-sama. Ternyata itu asli misalnya asli. Kita pastikan kalau itu asli dengan software yang sama, kita fair aja. Dengan software yang sama, yang kemarin kader itu sebarkan itu sama nggak dengan yang ini? Makanya Kalau ini, ternyata beda, berarti Mas kader Roy, itu menyebarkan. makanya saya bilang ini nol, Enggak, nol. kosong. Dengar dulu. Sama sekali tidak. Dengar dulu. Anda itu tidak memegang bukti otentik yang asli. Ini asli. Baik ijazah. Lah kan itu hanya foto aja yang Anda punya. Kopi Saya yang pegang aja. benernya. Gini Mas Roy. Yang benar ya. Mas Roy ya. Ya. Kebanyakan yang diteliti itu biasanya yang asli. Iya, Ya. itulah. Ya, jadi saya bilang itu yang asli. Ini yang Anda punya ini adalah fotokopi. Loh kok bisa fotokopi? Ya Anda kan foto doang itu fotokopi. Maksud saya aslinya Anda harus bawa untuk ke laboratorium dan yang asli ini yang akan nanti disidangkan di pengadilan. Gitu. Yang motret ini saya. Iya, makanya saya bilang tadi Ya. ini kan harus diteliti, yang asli itu dibawa. Oke, kita tunggu nanti kalau ada pakar lain misalnya, makanya kita challenge. Oh, jangan pakar, Bos. Langsung laboratorium forensik. Ya, setuju. Yang resmi. Setuju. Ya. Makanya Dan kan kita pengadilan yang laporkan resmi. ke Barreskrim. Ya, jadi Ya. saya aja kasih tahu nanti ada pengadilan ya kan, nanti pengadilan tingkat pertama, Ya, kedua, ketiga, satu lagi, seterusnya. satu lagi, Pak. Saya bilang tadi ini dini sekali. Kita akhirnya jadinya kita ini membohongi rakyat kita gitu loh.